ROL ya, ROL riset operasi lanjut gitu ya. Jadi dari kelompok 11 kita akan membahas 2 permasalahan. Yang pertama terkait penempatan, menara pemancar dan yang kedua terkait, bagaimana cara memotong lembaran, baja begitu ya. Di kelompok kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri, Renaldo Panji Wicaksono, kemudian ada Ibu Rifka Baby Dwi Ayuni dan juga Pak Roy. Dan kita bertiga di sini akan memulai pembahasan berdasarkan framework yang sudah kita tentukan. Itu kita menggunakan framework simple ya DMIC, jadi kita mendefine permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian nanti di fase berikutnya, measure, analyze, dan improve masing-masing project akan dijelaskan oleh Mbak Rifka dan Pak Roy. Dan nanti di fase kontrol kita akan coba cocokkan hasil yang kita temukan dengan hasil yang tertera di buku linear programming. Permasalahan pertama terkait penempatan lokasi pemancar, kurang lebih seperti ini ceritanya teman-teman, bahwa kita punya 7 kemungkinan lokasi dengan biaya pembangunan yang masing-masing tertera pada tabel nomor 12.11 dan juga cakupan komunitas yang bisa dijangkau. Dengan tabel 12.12-nya adalah jumlah masing-masing populasi dalam ribuan yang berada di setiap komunitas. Tujuannya adalah kita ingin memaksimalkan jumlah komunitas yang terjangkau dari lokasi pemancar yang dibangun dengan batasan limit budget yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu, detailnya nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh teman saya. Yang kedua terkait permasalahan pemotongan metal. Di sini kita punya 4 tipe pemotongan ya, tipe pertama, kedua, sampai keempat begitu ya, yang masing-masing ukurannya tertera di dalam soal juga dengan 16 pola pemotongan yang sepertinya kita bisa lihat bersama di gambar. Nah, dari 16 pola pemotongan dan 4 tipe permintaan yang diinginkan, kita ingin meminimalkan jumlah yang dipotong seminimal mungkin tetapi mengcover permintaan yang dibutuhkan oleh pasar. Ini juga akan dijelaskan oleh teman saya juga nanti. Jadi langsung saja kita ke pembahasan pertama terkait dengan lokasi pemancar. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya dari Mbak Rifka. Silakan Mbak Rifka mungkin bisa share screen secara bergantian. Baik, terima kasih Mas Rey. Sudah terlihat screen-nya ya. Sudah. Untuk problem yang pertama itu kita bisa mendefine problemnya tersebut dan kita meset dan notasinya kita mengetahui communities dari 1 sampai 15, kemudian transmitter place 1 sampai 7 dan cost building-nya 1 sampai 7. Kemudian kita akan membuat parameter dan notasinya transmitter location dari 1 sampai 7 ini dan communities dari 1 sampai 5. Dengan nilai-nilai yang sudah diketahui dan budget yang sudah diketahui di soal yang dijelaskan Mas Rey. Kemudian kita bisa input communities-nya dan population-nya. Kemudian kita membuat solve di data ini solver untuk menghitung maksimum population di sini dengan set object di sini maksimal population-nya menggunakan sum product dan constraint yang sudah kita tentukan juga di sini, yaitu budget dan covered communities-nya. Kemudian kita solve, akan diketahui maksimum population-nya 109 dan nilai-nilai cover dan build decision-nya akan muncul. Dan hasil dari kesimpulannya, transmitter build position itu dinilai 2467, di mana di build-nya itu ada di nilai 2, build 4, 6, dan 7. Kemudian juga communities are not covered, itu
kita bisa lihat ada di community 1 dan 4. Kemudian total bed cost-nya itu di 9,5 dan total population-nya 109. Mungkin itu dari saya untuk perhitungan di Excel-nya. Bisa dilanjut oleh teman saya lagi, Bang Roy. Oke, thank you Mbak Rifka. Izin saya share screen saya. Oke, semoga terlihat. Yap. Oke, jadi di dalam persoalan ini sebenarnya adalah sebuah bengkel lembaran logam lah ya. Mereka perlu memenuhi pesanan pemotongan dari stok lembaran yang besar. Dan ukuran lembaran terbesar tersedia itu sekitar 48 kali 96 desimeter. Nah, dan pesanan ini mencakup 4 jenis potongan persegi panjang, yaitu 36 kali 50, 13 kali 24, kemudian 20 kali 60, dan 18 kali 30. Dan salah satu tujuannya yang ingin dicapai adalah bagaimana pesanan ini dapat dipenuhi dengan menggunakan jumlah lembaran stok besar yang paling sedikit. Intinya kita pengen meminimalkan biaya dalam hal ini. Oke, kemudian kita melanjut ke bawah. Ini adalah set notasi yang menyatakan jenis potongan tersebut. Nah, kemudian sebenarnya sudah ada pola yang disediakan di sini dari gambar soal dari P1 sampai P16. Sehingga P1 dari P16 ini kita ubah menjadi variabel X1 sampai dengan X16 di sini. Nah, untuk di sini ada kita tuliskan demand. Demand secara permintaan adalah 8, lebih besar daripada 8 untuk 36 atau sama dengan 8 untuk 36 kali 50, lebih besar atau sama dengan 13 untuk yang 24 kali 36 dan begitu juga seterusnya. Dan ini adalah pola pemotongan dari 16 pemotongan tersebut. Nah, untuk melakukan ini, cost kita anggap sebagai 1, integer 1. Dan sekarang kita perlu mencari kombinasi dari pola potongan mana yang bisa meminimalkan biaya. Cara tersebut dilakukan dengan dilakukan di solver. Jadi pertama kita buat dulu tabelnya dari X1 sampai X16 mewakili P1 sampai lempengan potongan 1 sampai 16. Kemudian ini adalah cost, kita anggap sebagai integer 1. Kemudian ini adalah constraint yang ada. Constraint yang ada kita susun sedemikian rupa sesuai dengan pola pembagian yang ada disebutkan di dalam bagian soal ini. Kemudian setelah dari situ, kemudian kita atur sedemikian rupa seperti ini. Ini kita biarin kosong dan ini adalah sum product dari perkalian dari nilai yang ingin kita cari dikalikan dengan cost-nya. Begitu juga dengan yang di bawah adalah sum product dari nilai dari batasan-batasan ini constraint dikalikan dengan nilai X1 sampai X16 yang ingin kita cari. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita segera masuk ke solver. Di solver kita letakkan set objektifnya di sini di Z, yaitu nilai yang ingin kita cari. Kita pilih minimize. Kemudian kita pilih bahwa nilai dari 105 B sampai Q105 dari B105 sampai dengan Q105 ini di sini Q itu bernilai sama dengan integer dan syarat-syarat di bawah dipenuhi, yaitu lebih besar sama dengan 8, lebih besar sama dengan 13, lebih besar sama dengan 5, lebih besar sama dengan 15 untuk masing-masing constraint. Dan semua masing-masing constraint ini terhubung dengan dimensi potongan masing-masing yang ingin dicapai. Kemudian setelah kita lakukan semua, kita pilih minimize, ubah ke simplex LP, kemudian kita solve. Nah, dari sini didapatkan kombinasi yang paling meminimumkan biaya adalah potongan dari P1 sebanyak 3, P2 sebanyak 1, P3 sebanyak 4, P4 sebanyak 2, dan kemudian P8 sebanyak 1. Total untuk meminimalkan biaya dibutuhkan 11 potongan dilakukan pada satu ukuran lembaran yang berukuran 948 dikali 96 desimeter ini. Demikian penjelasan dari saya. Kembali lagi ke Mas Rey. Baik, terima kasih Mbak Rifka dan Pak Roy. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa yang kita bahas di sini adalah
problem optimisasi ya teman-teman ya. Jadi problem optimisasi itu ada banyak macamnya. Kami mengambil 2 contoh. Yang pertama bagaimana memilih lokasi pemancar terbaik, tadi yang disampaikan oleh Mbak Rifka. Dan juga bagaimana untuk meminimalkan jumlah baja besar yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan baja-baja kecil. Nah, ini juga kaitannya dengan cost tentu saja gitu ya. Tapi poinnya adalah kenapa sih kita melakukan optimisasi teknik optimisasi ini dan kita tadi banyak menggunakan simplex ya, metode simplex. Nah, optimisasi ini digunakan untuk memperoleh hasil yang optimal, bisa maksimal, bisa minimal tergantung konteks gitu ya. Sehingga permasalahan yang kita miliki itu tidak menjadi resiko bagi kita. Dan kenapa kita pakai simplex? Nah, karena simplex adalah salah satu metode dari teknik optimisasi yang bisa dibilang adalah metode yang paling sederhana. Sehingga kalau dengan metode sederhana saja sudah bisa kita lakukan, maka kita tidak perlu repot-repot. Dan kita menggunakan aplikasi yang banyak digunakan dan umum gitu ya. Add-in dari Microsoft Excel sendiri yaitu Solver. Nah, framework-nya apa teman-teman? Apa sih yang harus kita lakukan kalau teman-teman mau menyelesaikan permasalahan? Jadi yang pertama itu teman-teman menentukan yang namanya set atau himpunan. Kalau di matematika ini biasanya ditulis dalam notasi matematika, I sama dengan himpunan gitu ya. Kemudian menentukan parameter. Yang kedua parameter digunakan untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Yang ketiga, kita menentukan variabel keputusan atau decision variable. Jadi apa yang kita ganti-ganti nantinya. Nah, itu variabel keputusan namanya. Dari situ baru kita berangkat ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa sih? Kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan dari fungsi Z itu sendiri gitu ya. Tapi fungsi tujuan ini pasti memiliki constraint atau keterbatasan. Makanya ditambah kelengkapannya itu sedemikian sehingga gitu ya, such that gitu ya. Itu ada constraint apa saja. Kalau 5 hal itu teman-teman lakukan, nanti akan teman-teman peroleh hasilnya. Dan untuk memverifikasi hasilnya, kalau teman-teman bisa lihat juga di buku Linear Programming, bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rifka dan dilakukan oleh Pak Roy itu sudah benar. Kita bisa mengcover 109.000 orang dengan budget 9,5 juta euro. Nah, ini memang sesuai ya constraint budget kita 10 juta euro tadinya. Dari Pak Roy juga tadi menyatakan bahwa kita bisa menggunakan 11 saja nih. 11 saja metal besar untuk memenuhi permintaan tadi 8, 13, 5, 15 gitu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih kita sudah membuktikan nih bahwa dengan simplex saja hasil yang kita peroleh sudah sesuai. Artinya kita sudah bisa melakukan pengerjaan yang efisien untuk melakukan proses teknik optimasi. Untuk lebih jelasnya teman-teman, nanti kita akan drop email kita di video yang akan kita publish di YouTube juga. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan kirimkan email ke kita untuk lebih jelasnya. Nanti kita akan berikan mungkin sepengetahuan kita lah ya, sharing bersama gitu. Kita belajar bareng. Kira-kira itu aja untuk video hari ini teman-teman. Jangan lupa tetap semangat dan belajar terus, jaga kesehatan dan bahagia selalu. Itu aja dari kelompok kami, kelompok 11. Saya tutup ya teman-teman ya, Mbak Rifka dan Pak Roy. Terima kasih untuk malam ini. Kita akhiri dulu video kali ini. Dadah semuanya. Thank you.